Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspira. Ini saya lagi kepo nih ya. Cuman di era digital yang memang dimana keterbukaan untuk hal-hal kehidupan pribadi tuh kayaknya lebih mudah ya sekarang ya. Kadang kita kalau pengen tahu seseorang zaman dulu tuh agak susah gitu ya. Keponya tuh nggak semudah zaman sekarang. Tapi kalau zaman sekarang tuh kita tinggal buka sosial medianya, kita tinggal kepoin timelinenya gitu kan. Kita pengen tahu isi pikirannya, kita tinggal buka Twitternya atau baca status-statusnya di Facebook atau di Instagram gitu kan. Nah di sini ada satu kayak apa ya, dua mata pisau istilahnya ya, antara good and bad gitu ya. Jadi ya dari sosial media itu kan kita bisa ngelihat ya bagaimana teman kita sukses, punya mobil, punya rumah, hahaha hihi sama istrinya di luar negeri, main serodotan di salju gitu ya. Ngerasain nggak ngelihat yang kayak gitu ya? Dan kadang kita ada terbesit gitu ya di dalam hati itu rasa hasad gitu, rasa apa ya, iri, dengki. Lama-lama tuh kita yang tadinya kita biasa aja, happy-happy aja, ngelihat mereka kok jadi kayak kita ngerasa insecure gitu kan, ngerasain nggak itu ya? Nah itu kan biasanya ini terjadi di masyarakat umum sekarang seperti itu. Jadi ada rasa iri yang sifatnya tuh massal gitu ya. Ketika orang-orang mulai melihat kesuksesan-kesuksesan yang di-spill di, atau istilahnya zaman sekarang itu apa sih, flexing ya. Nah ada orang yang flexing tentang hartanya, kebahagiaannya gitu ya di sosial media. Tapi di sisi lain kebahagiaan itu malah menimbulkan rasa iri, dengki, hasad gitu ya, atau insecure ya di orang-orang yang melihatnya. Nah ini kan menjadi suatu masalah juga gitu ya. Nah masalah ini biasanya akhirnya lari-larinya juga selain ke pihak kita, justru ke pihak yang dilihat oleh kita. Nah dia bisa terkena ain ya kalau kita bener-bener iri banget gitu ngelihatnya gitu ya. Nah ini bahaya banget ya. Jadi yang saya lihat ini fenomena insecure ya yang di garis bawah ini. Di zaman sekarang ini bukan hanya karena kita dalam posisi yang ekonominya kurang, tapi kadang kita dalam posisi bahagia ngelihat mereka tiba-tiba jadi insecure. Nah ini kan ada bisikan setan juga ya, di mana kita harusnya ya ikut bahagia juga melihat mereka sukses, melihat mereka bahagia, melihat mereka ya berkecukupan gitu ya. Tapi kadang di sisi lain juga, kadang kita nggak tahu nih di balik foto kebahagiaan mereka, di balik foto kesuksesan mereka itu ternyata banyak masalah juga yang kita tidak tahu gitu ya. Ada yang ternyata hutangnya banyak gitu ya, walaupun mobilnya sport gitu ya. Ada yang ternyata dia bermasalah dengan istrinya gitu ya, walaupun di fotonya kelihatannya keluarga yang happy gitu ya, kayak yang sakinah mawaddah warohmah gitu ya. Padahal di belakangnya baku hantam ternyata gitu di keluarganya gitu ya. Nah ini kan ngeri juga ya. Kadang-kadang kita berekspektasi tinggi kepada yang kita lihat, tapi di balik itu juga ternyata banyak masalah yang numpuk. Nah ini kadang kebahagiaan yang ada di sosial media itu tidak menjamin gitu. Di belakang foto-foto kebahagiaan itu ternyata ada tanda kutip ya, ada kegelapan juga di sana. Nah mungkin kegelapan itu juga mungkin akibat dari ain yang didapatkan dari mata-mata yang melihat kebahagiaan mereka. Nah makanya di sini kita harus bijak dalam bersosial media, di mana kondisi zaman sekarang tuh kita punya hasrat gitu ya, pengen gitu banget ya ngeliatin kebahagiaan, cuman kadang-kadang kita lupa baca ta'awuz dulu gitu ya, minta perlindungan ke Allah, lupa menyebut nama Allah ketika kita men-share sesuatu gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi di zaman sekarang ini kita bisa lebih waspada lagi dengan terus minta perlindungan kepada Allah. Nah, di sisi lain ada juga yang kadang-kadang kita melihat ini kok saya tahu banget nih orang nih nggak pernah sholat, terus sering ngeceng-cengin orang lain gitu ya. Tapi kok rizkinya lancar aja ya. Nah, itu kan ternyata ada juga yang namanya istilahnya istidraj gitu ya. Di mana dia dilimpahkan segala macam
kelancaran ya dalam rizkinya, dalam hartanya, tapi ternyata itu adalah hukuman yang ditunda gitu, yang nanti akan ada hukuman setelah itu yang secara tiba-tiba datang gitu dari Allah. Nah, ini mengerikan sekali, makanya kita pun harus sadar gitu ketika kondisi seperti itu tuh harusnya kita juga waspada dengan diri kita sendiri bahwa istidraj itu adalah salah satu yang bisa juga terjadi menimpa kita. Jadi jangan sampai kita lengah untuk terus beribadah kepada Allah, dan jangan lupa untuk kita mengubah rasa insecure itu menjadi rasa syukur. Nah, yang tadinya insecure, kita ubah kondisinya menjadi rasa syukur, karena kita dengan kita bersyukur, kita bertawakal kepada Allah ya, kita tetap melibatkan Allah dalam segala kegiatan. Nah, insya Allah kita akan berada di jalan yang lurus gitu ya. Jadi rasa iri, dengki dan segala macamnya akan insya Allah hilang dari hati kita di era sosial media yang begitu luar biasa fitnahnya di akhir zaman ini. Oke, mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas tadi, kita bisa lebih mawas diri lagi dengan melazimkan zikir pagi dan petang ya, karena menurut Imam Ibnul Qayyim, zikir pagi dan petang itu seperti baju besi ya, yang akan memantulkan kembali anak panah ya. Nah, sekuat itu zikir pagi petang. Jadi di akhir zaman ini, kalau bisa saya berwasiat, lazimkanlah zikir pagi dan petang agar kita terlindungi dari segala macam fitnah di akhir zaman ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala kita dilipat gandakan. Nah, kalau pengen pahala kita berlipat-lipat ganda ya, di sini ada yang namanya challenge 30 hari bersedekah bersama Sharing Happiness. Nah, jadi caranya gampang, tinggal scan aja kris yang ada di layar kaca ini. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Barakallahu fikum.